Halo, morning, morning. Morning. Wah, Ci, bakal seru Yes. nih. Aku bahas lumayan banyak hal nih, Ci, tentang wanita lah ya, womanpreneur nih. Oke. Kan, aku kan Ci Lucy ini YouTuber, entrepreneur juga, ya kan, pebisnis juga. Jadi mungkin banyak dari Iya. follower-follower penasaran banget nih, mindset-mindset apa sih yang Cici punya kok wanita bisa punya mindset yang entrepreneur banget gitu kan, jarang-jarang, Ci. Benar ya? Siap, siap. Ya, ya, ya. Nah, Ci, boleh dong perkenalin dulu nih background Cici dulu, start bisnis kayak gimana gitu, sekalian nama dan lain-lain. Oke, aku namanya Lucy. Backgroundnya itu mantan wanita karir. Jadi dari lulus kuliah, 10 tahun lebih itu kerja. Kerja di beberapa perusahaan asing dan handle beberapa negara di negara Asia Tenggara, Southeast Asia Trainer. Gitu. Hmm. Terus sekitar 5 tahun setengah yang terakhir, 5 tahun setengah yang lalu, aku start bisnis sendiri. Pada saat itu sebenarnya bisnisnya nggak tiba-tiba berhenti kerja, jadi sambil kerja di sela-sela waktu luang mulai bangun bisnis. Baru akhirnya ketika hasil dari bisnis ini udah ngelewatin gaji, baru resign. Oke, Ci bangun jembatan dulu ya, Ci ya. Iya dong, cari Jangan langsung aman. nekat. Soalnya udah 10 tahun. Iya, udah 10 tahun kan udah biasa makan gaji, udah terima Betul. aman kan, apapun yang terjadi gaji pasti masuk. Jadi kayak Ya, mental ya. tuh nggak siap-siap banget kalau tiba-tiba kehilangan semuanya. Oke, aku. Nah, terus Ci, pertanyaan kedua nih. Oke. Stigma wanita di Indonesia ya kan? Kan yang banyak wanita pikirin itu abis lulus kuliah, merit ya kan, udah urus Mm-mm. rumah aja lah, kan, urus rumah aja, ibu rumah tangga, ngurus anak ya kan. Terus Iya benar. kenapa doing bisnis sih? Sebenarnya aku backgroundnya itu dari set story awalnya. Oke. Jadi iya, jadi pada saat kuliah itu aku pernah mengalami diusir dari rumah gitu. Jadi mukanya langsung kaget gitu. Ya jadi kebetulan aku punya orang tua yang very strict gitu. Jadi mereka punya batasan-batasan, punya jam malam. Nah, padahal dari dulu aku itu hobinya cari duit kan. Jadi dari kuliah itu semenjak semenjak waktu kuliah tuh memang udah ngajar ngajar les privat gitu di rumah anak-anak, anak SMA lah biasa matematik, fisika, kimia, guru mafia. Nah, kan tahu dong zaman dulu itu yang namanya ulangan umum itu bareng kan dari pemerintah UUB namanya. Nggak tahu deh di zaman lo UUB bukan? Bukan ya. Oke. Ya, pokoknya pada saat itu UUB namanya. Nah, anak-anak murid gue tuh kayak anak-anak lahir tahun 88, 89 gitu. Pada saat itu kan gue kuliah, mereka masih SMA. Nah, satu hari ulangan umum matematika, semuanya bareng ulangan umum matematika. Jadi, mereka semua minta les. Padahal di saat itu ada 7 murid. 7 murid di Hmm. sekolah yang berbeda, di rumah yang berbeda. So, can you imagine? Gue tuh harus ngajar kayak dari rumah ke rumah, ke rumah, ke rumah, ke rumah, keliling gitu. Ya. Otomatis, kalau mau minta les semuanya pulangnya malam dong. Nah, itu nggak boleh pulang malam. Jadi, honestly, gue nggak berani minta izin untuk pulang malam karena bokap galak kan. Jadi minta tolong si anak kelas ini punya mamahnya yang telepon ke rumah. Boleh nggak Oke. Lucy ngajar anak saya gitu. Nanti pulangnya dianterin. At that moment, katanya si mamahnya murid les itu dikasih izin. Jadi ya udah, langsung dong dari kampus udah ngajar, lanjut ngajar, pulang-pulang jam 12 malam. Dianterin bener sampai rumah diterima baik-baik sama bokap nyokap, dua-duanya nyambut dengan baik si Oke. mamahnya murid les itu. Terus begitu masuk rumah langsung besok pagi jam 6 pagi lo nggak ada lagi di rumah ini. Hmm. Kelar nggak lo? Gile. Diusir. 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 Dan at that moment itu gue lagi ulang tahun, Sen. Jadi pada saat gue jam 12 malam pulang itu tuh ulang tahun gue diusir dari Gile. rumah. Ya gue langsung packing kan. Sebenarnya gue nggak yang sampai hancur mau bunuh diri apa gimana, kagak sama sekali kagak, karena waktu itu gue pegang duit. Jadi waktu kuliah itu Berarti gue mental ngajar, lemah Pak. Yang penting megang duit deh, mental jadi kuat ya. kayaknya itu kayaknya karena pegang duit jadi nggak takut gitu loh. Dia nggak takut, jadi tahu mau Nggak kemana. takut. Gue tahu bokap gue galak gitu, tapi pada saat diusir dari rumah gue ada pegangan karena gue ngajar les privat itu bukan anak-anak sekolah biasa, tapi anak-anak sekolah internasional. Jadi pada saat itu tarif ngajar cuma 20-25 ribu sejam, waktu itu gue udah 200 ribu. Ada Oh. duit, mungkin karena ada duit jadi belagu juga kali ya. Iya, 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 iya. Jadi diusir dari rumah, ya udah gue packing lah, easily gue packing karena duit ada, jadi mau cari kos itu gampang.
Nah, selama ini nggak ngekos, jadi gue rumah bokap itu kan di Jakarta, Jakarta Pusat. Gue kuliah itu di Depok, Sen. Jadi gue harus pulang balik karena tidak boleh ngekos, karena orang tua yang strict itu, nggak boleh ngekos. Lu bayangin, gue pulang kuliah mesti balik ke Jakarta dari Depok kan. Nah, jadi diusir ya udah, gue packing jam 5 pagi gue cabut lah, gue naik taksi ke Depok. Gitu. Tapi at that moment gue punya shock terapi juga pada saat itu. Shock juga. Kenapa tuh? Maksudnya lu di rumah orang tua lu bisa diusir. Jadi kalau lu satu saat married, orang tua lu aja bisa ngusir lu, apalagi laki lu yang bukan darah daging lu. Cengli nggak? Oke, cengli benar. Nah, itu yang ada shocknya. itu yang bikin gue langsung gue tuh harus punya rumah sendiri. Itu yang bikin gue jadi pebisnis. Gue harus punya rumah sendiri. Memang pada awalnya gue nggak bisnis. Pada awalnya gue 10 tahun itu kerja sama orang ya, kerja di perusahaan asing. Karena gue pikir dengan bekerja di perusahaan asing, gue akan dapat gaji yang lumayan dan gue bisa mau beli rumah kayak, mau beli apa kayak, bisa kebeli gitu. Tapi ternyata setelah 10 tahunan gue jalanin, meskipun dengan pekerjaan yang orang lihat cukup bagus, tapi ya nggak segampang itu beli rumah. Oke. Karena kalau rumah itu kan, ya namanya anak-anak baru lulus, anak muda gitu kan, lu kalau beli rumah berapa M, mana ada sih duit segitu, ya nggak sih? Betul. Let's say gaji 20 jutaan juga, lu mau nabung berapa? betul, setuju. Jadi ada yang stimulate ya, stimulate, terus Cici ada, juga punya goal, ya kan, punya rumah sendiri nih gitu. Jadi Cici, kerja nggak bisa nih, bisnis kayak gitu ya. Jadi awalnya seperti itu. 10 tahun udah nggak bisa. 10 tahun gue dalam 10 tahun itu gue nggak pernah lupa sama tujuan gue. Jadi tiap kali gue lewat ke apartemen lagi dibangun, ke ada perumahan, itu gue mampirin. Dan gue tanya, kok duit gue belum cukup, tambah lama-tambah mahal di rumah. Amazing story itu. Terus terus anak muda yang baru lulus kuliah sekarang kan aku lihat banyak banget sih sebenarnya yang mereka tuh skripsinya dipercepat gitu loh. Mungkin mereka enak nih skripsinya buat mereka presentasi sama dosen, mereka nggak takut lewat Zoom sih, santai. Gak harus ketemu. Ya. Cuman mereka lagi pusing nih, ada ribuan mahasiswa dan mahasiswi lagi mau lulus. Dan mereka lihat lapangan pekerjaan tuh sekarang lagi pada ketutup semua kan. Ya kan, lagi pandemi seperti ini. Terus menurut Cici ada tips gak buat mereka yang anak muda, harus nunggu COVID dulu baru cari kerja, atau mereka harus dari sekarang ngapain nih? Emangnya nunggu COVID dulu baru cari makan? Emangnya sekarang nggak makan? Kan anak muda ada orang tua katanya. Oh gitu ya, masih bisa minta sama orang tua ya. Ya cuma kalau dari sekarang udah bisa cari duit, kenapa harus nunggu COVID sih gitu kan? Emang sekarang kalau nggak cari duit mau ngapain? Mau nonton drakor, mau main game, kan sayang waktunya. Jadi zaman sekarang, jangankan yang baru lulus kuliah, Sen, yang S2 aja yang kerja udah puluhan tahun, belasan tahun, itu bisa kena PHK. Nah, temen gue ada S2, kena PHK juga gitu. Jadi, nggak ada jaminan. Yang namanya kerja sama orang tuh nggak pernah ada jaminan, nggak ada yang aman. So, mumpung sekarang lo dikasih kesempatan untuk jadi pengusaha gitu ya, karena jalan tertutup untuk jadi karyawan, ya iya dong. Ya betul. Jalannya, lu mau jadi karyawan sekarang lagi nggak bisa, ya udah lo jadi pengusaha dulu gitu. Startin kesempatannya justru. Ya lagian di kondisi sekarang sebenarnya kita jadi punya banyak waktu buat melihat peluang, betul gak sih? Ya iya, kan? Kita bisa ikut seminar yang 2 juta, 3 juta lagi diobral loh sekarang. Kita bisa jadi upgrade leher ke atas, sekarang lagi bagus banget sih. Kayak gitu. Terus sih di pandemik ini kan mungkin banyak yang tadi Cici bilang ya, karyawan-karyawan yang dipotong nih income-nya 50% ya kan, atau di PHK-kan massal gitu. Nah, para istri-istri nih yang selama ini nggak mau berbisnis ya Ci, di rumah aja ya, atau yang mungkin cuman kerja aja, mereka income-nya berdua dipotong suami istri. Sebagai istri harus gimana tuh Ci buat nolongin keluarga nih? Ya, nah sebenarnya mau istri kayak mau siapapun kan kita tetap butuh biaya hidup. Jadi sekarang kita tinggal pikirin aja, kita mau berantem karena lakinya nggak bisa nyari duit, atau karena urusan duit jadi ribut, atau mau cari jalan keluar gitu. Sebenarnya jadi pengusaha itu nggak sesusah yang dibayangkan. Karena banyak orang ngebayangin bisnis gitu, gue nggak ada modal, gue nggak ada keterampilan, nggak ada skill, nggak ada pengalaman, nggak ada apa. Sebenarnya jadi pengusaha itu simple kok. Apa sih definisi pengusaha? Pengusaha itu adalah orang-orang yang memecahkan masalah dan dibayar, dia dapat profit. Yes, betul. So, untuk jadi pengusaha, caranya sesimpel, carilah masalah. Dan selesaikan masalah itu. Lo akan dapat duit dari situ. Contoh. Iya dong, kayak misalnya gini deh.
sekarang orang tuh butuhnya apa sih? Orang tuh kemana-mana perlu pakai masker dong, perlu pakai masker. Nah, masker kan kalau yang apa surgical gitu kan orang udah ngebom lah, harganya udah mahal-mahal kan. Nah, sekarang gimana caranya lo bisa memfasilitasi orang-orang yang mencari masker gitu. Nah, masker oke, udah mulai banyak jual tuh yang scuba apalah, udah banjir di pasaran. Tapi nggak semua orang ngerasa itu cocok gitu. Kayak misalnya gue kalau pakai masker scuba yang biasa doang kayak gue pengen branding gue atau pengen apa gitu ya. Jadi itu bisa jadi peluang. Dan gue lihat tuh ada yang kerjain tuh. Jadi gue sempat beli online tuh, apa sih ini? Gue belum pakai, tapi gue beli aja dulu gitu. Karena mau belum gue nih, gue beli face shield coba. Oke. Gue beli face shield. Nah itu mereka bisa cetakin. Terus gue bikin masker gini. Masker kan gue bikin buat YouTube gue. Bikin masker buat bisnis gue. Jadi kayak gini-gini nih orang kayak pintar ngambil peluang market yang ada. Orang butuhnya apa mereka sediain. Gitu. Jadi yang penting ada supply and demand. Ya, yes. Exactly. Sayur itu teman gue ada tuh yang jual-jualan sayur organik. Tadinya mah bukan, dia kontraktor. Giliran COVID ini kebetulan omnya itu yang punyanya perkebunan sayur organik. Akhirnya dia sekarang jualan sayur organik karena dia nggak bisa jalanin bisnis kontraktor dia. Gitu. Jadi orang punya masalah apa, udah itu solve aja masalah yang ada dan lo akan dapet profit dan lo jadilah pengusaha. Setuju sih, soalnya kita mau gaya-gaya mau usaha mau menunggu COVID ya kan, mungkin banyak anak muda atau yang orang-orang udah Gen X deh ya, udah pernah patungan ya kan sama temennya kongsi-kongsian atau udah minjem duit bank mau bikin kafe ya kan. Padahal menurut Sandy ya, yang bisnis gede aja udah pada adaptasi, itu gak sih? Udah bikin frozen food. Bener. Ya kan. Penikmat Starbucks sekarang udah bikin di truk gitu, di mobil kayak gitu. Bisnis modelnya udah pada berubah. Masa kita masih mau nyangkut aja mau bikin kafe yang enak buat kongko. Gak boleh juga kongko sekarang. betul. Nah, terus bagus tuh tipsnya. Terus tentang financial freedom nih, Cici ke pebisnis ya kan. Dan konten-konten aku semua di YouTube dan di Instagram aku semua tentang financial freedom. Nah, menurut pandangan Cici sebagai wanita dan pebisnis, financial freedom itu wajib gak sih buat sebuah ibu rumah tangga dan semua wanita, anak muda? Sebenarnya wajib sih enggak. Tapi enakan mana? Lo bisa punya kebebasan keuangan, lo mau beli apapun bisa, mau invest apapun bisa, dibanding lo harus kerja terus, even buat makan pun lo harus kerja terus sampai tua. Jadi kalaupun gak wajib, kalau bilang wajib, orang pasti gak suka dong dibilang itu kewajiban. Tapi enakan mana? Lo mau yang mana? Kalau gue sih milih, gue gak mau kerja terus sampai tua. Pada saat tua itu udah waktunya, gak usah tua deh. Kalau bisa malah sebelum 40 udah bisa financial freedom, malah lo udah bisa enjoy your life tanpa harus mikirin gue harus cari duit buat makan. Iya, itu setuju. Terus poin plusnya sih buat sebagai pebisnis apa tuh sih? Dibandingkan kita bukan jadi pebisnis sebagai wanita ya. Sebenarnya yang poin plusnya itu adalah kalau lo punya bisnis yang tersistem ya, yang lo bisa delegate, ada sistem yang jalan, ada tim yang bisa jalan, jadi lo nggak kerantai di bisnis itu. Poin positifnya adalah selain lo dapat duit dan bisa financial freedom, lo juga bisa time freedom. Jadi lo bisa punya waktu lebih untuk me time, untuk bisa jalan-jalan, untuk bisa take care of family gitu, untuk bisa masakin buat anak dan laki lo gitu. Jadi lebih banyak waktu. Yes. Dan aku juga lebih setuju kalau misalnya kita cari bisnis peluang sih di masa pandemik yang lebih ini ya, yang bisa sustain. Maksud aku gini, nggak cukup kita cari bisnis yang bisa sustainnya pada saat lagi pandemik aja, Ci. Kita butuh bisnis yang setelah pandemik pun itu masih bisa sustain, setuju aja ya. Nah, menurut Cici nih, ya, buat anak-anak muda atau ibu-ibu atau bapak-bapak nih yang lagi cari peluang di luar sana, lagi pandemik, harus cari bisnis modal yang seperti apa kalau dari sisi Pertama, bisnisnya itu kudu online, karena lo biar gimana pun lo nggak bisa ketemu orang sekarang kan. Lo mau ketemu bisnis partner, mau ketemu customer, lo nggak bisa tatap-tatapan juga sekarang. Ya mau nggak mau kan online. Jadi pertama harus online. Kedua, orang tuh lagi butuhnya apa? Itu yang harus dicari sekarang. Misalnya sekarang orang tiba-tiba concern sama kesehatan. Orang tadinya nggak peduli tuh sama vitamin lah, sama suplementasi untuk masker, hand sanitizer, dulu don't care sama sekali. Coba zaman dulu lo ada beli masker nggak sih? Nggak kan? Nggak ada. Sekarang tiba-tiba lo punya masker dong.
Jadi kayak gitu-gitu, lu mesti lihat market sekarang itu butuhnya apa. Orang butuhnya concernnya sama kesehatan, lu sediain lah apa yang bisa menjadi alternatif. Kayak gue lihat banyak orang yang jual jamu-jamu sekarang gitu ya. Ya itu bisa, dan kalau dibilang bisa sustain nggak? Menurut gue itu bisa sustain karena kita itu dipaksa untuk punya habit yang baru saat ini dengan adanya pandemi ini. Kalau lu punya hal yang lo lakukan terus-menerus selama 21 hari, itu katanya bisa jadi habit kan. Nah sekarang kita PSBB ini lu udah lebih dari 21 hari, lu udah punya kebiasaan baru yang kayak keluar dari mana-mana, lu pulang mandi. Itu habit siapa tuh? The bad habit itu ya, ya mandi betul. Mandi, terus kemana-mana hand sanitizer, kayak lebih hygiene itu kan udah jadi habit baru. Udah nggak ada lagi balik ke normal yang dulu. Sekarang itu kita udah ngomongnya udah new normal. Yes. Jadi ya kalau lu mau bisnis, lu adapt lah dengan new normal. Orang sekarang butuhnya apa? Gitu, cari apa yang kira-kira orang butuh, dan itu udah akan jadi habit kok. Itu yang namanya hand sanitizer. Gua rasa nanti ya setelah supermarket dan mall-mall buka lagi, jatahnya udah nggak kayak zaman dulu cuma seucrut 2 atau 3 brand yang stoknya kayak cuma 10 botol gitu. Nanti akan banyak lah. Nggak kalah lah sama botol cuka. Dulu kan masih kalah sama botol cuka kan. Botol cuka lebih banyak pajangannya. Ci, buat viewers nanti nih yang buat tonton LVG ini kan bakal kita pampang ini 1 kali 24 jam ya. Nah, buat yang pengen tahu personalnya Cici ya kan, IG-nya apa, terus YouTube-nya Cici apa gitu. IG-nya @luciana_rossi disambung semua double S. Terus YouTube-nya juga sama, Luciana spasi Rossi. Nah, tulisannya kayak Luciana gini. Spasi Rossi. Sip, teman-teman boleh cek ya. Wah, master keren tuh, keren. Iya, jadi kalau kemana-mana. Personal branding banget tuh. Oke deh. Thank you banget sih waktunya, ya kan? Udah dikasih waktunya pagi-pagi seperti ini. Dan pastinya teman-teman yang viewers semua nanti nonton, jadi dapat inspirasi lah dari Cici lah. Tips-tipsnya itu bantu banget buat orang-orang yang lagi kesulitan di pandemi ini. Nah, buat teman-teman nanti kalau misalnya lagi cari-cari peluang bisnis ya teman-teman ya, nanti aku jam 2:30 juga ada acara by Zoom teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang mau join, itu free teman-teman, bisa langsung aja masukin nama teman-teman di flyers aku di Snapgram aku ya teman-teman ya. Dan bisa juga cek bio dari Cilusi ya teman-teman, dia juga suka bagi-bagiin tips-tips tentang bisnis. Sip, itu aja ya Cilusi ya. Thank you ya. Oke, have a nice day. Bye. Yes.